Suatu yang perlu konsentrasi waktu baca, gunakan waktu yang memang prime time Anda. Gereja dan Universitas Kristen memang harus dekat ya, karena betul. saya yakin masing-masing punya yang bisa diberikan dan ada yang bisa menerima. Juga sebaliknya, tidak harus gereja selalu memberi ke universitas. Universitas tentu bisa menawarkan sesuatu juga ke gereja. Oke. Salah satu hal yang menurut menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya para dosen dan tentu pihak universitas ya, institusi pendidikan di Indonesia ini mulai dari tingkat mungkin PAUD sampai universitas adalah memfasilitasi atau mengkondisikan para pelajar dan terutama mahasiswa ini agar supaya mereka menjadi pembelajar dan pembaca yang baik. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kampus supaya ini teman-teman ini, kaum muda ini, karena kalau kita harapkan mereka jadi sadar sendiri, kadang-kadang susah sekali ya. Kita nggak bisa ngarepin kesadaran itu, kecuali kita konstruksi, istilahnya ada social construction. Jadi gimana kita mempersiapkan mereka supaya mereka itu bisa menjadi pembaca yang baik. Saya kasih contoh, Mas. Itu kalau anak-anak di kita, di SD, SMP, SMA, itu nyaris cuman mendengar apa yang guru katakan. Apa guru katakan sana sini dan mereka cuma mencatat, nanti kalau mau ujian mereka cukup membaca catatan. Itu kita juga alami dulu ya. Tetapi ketika teman-teman ini atau saya terutama belajar di Amerika Serikat dan saya lihat anak-anak itu begitu SD, SMP atau bahkan SMA, mereka itu dalam 1 bulan itu disuruh membaca mungkin sekitar 7 buku. Itu wajib itu, harus selesai dan harus memberikan semacam summary. Jadi di tengah-tengah kesibukan apapun mereka harus membaca buku. Jadi sehingga anak-anak itu memang udah biasa itu membaca buku tebal-tebal dan sebagainya karena memang dibuat sehingga mereka cinta baca. Sehingga mereka menjadi orang-orang berkembang luar biasa ya. Kebudayaan barat itu ya, karena salah satunya adalah menjadi pembaca dan pembelajar yang baik. Pertanyaan saya adalah apa yang menurut Mas Ilik mesti dilakukan oleh para dosen, oleh para guru di Indonesia, para pendidik di Indonesia supaya melakukan semacam social construction sehingga para pelajar dan mahasiswa ini memang betul-betul menjadi pembaca yang baik seperti Anda ini, yang juga bisa mencari waktu yang pas, yang juga disiplin, menggunakan waktu untuk tetap meningkatkan diri di tengah-tengah kesibukan yang seabrek-abrek itu. Gimana Mas? Baik, wah ini pertanyaan sulit tetapi saya coba jawab. Menurut saya anak-anak di Indonesia maupun di mancanegara itu sama ya. Hanya barangkali yang disodorkan ke anak-anak itu berbeda. Kebetulan waktu saya kuliah di Australia, anak masih kecil. Sering kami bawa ke perpustakaan di wilayah itu. Langsung senang sekali karena buku-bukunya bergambar, menarik. Ada jadi komputer juga betul, awalnya mungkin lihat gambarnya begitu. Lama-lama pengen tahu ceritanya. Sampai rumah nanya mamanya untuk diceritakan buku apa begitu. Artinya apa? Yang dewasa pun juga harus begitu. Kita harus membuat materi yang anak-anak menarik gitu ya. Kalau materinya itu saja anak-anak bisa temukan di tempat lain, yang jangan menyalahkan mereka kalau mereka males ya. Jadi kita harus dituntut kreatif juga ya. Dalam memberikan perkuliahan juga begitu. Kalau kita lihat materi kuliah yang kita berikan 10 tahun yang lalu dan sekarang masih itu saja ya salah kita. Artinya kita nggak berkembang ya? Iya, mahasiswa yang ngapain disuruh baca yang seperti itu kan. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan sehingga adik-adik yang kita layani
kita ajar ini juga mendapatkan hal-hal yang selalu relevan ya di masanya. Nah, kalau itu kan timbul curiosity ya. Anak-anak ini kalau ada rasa ingin tahu kan nanti dia akan mencari sendiri, membaca. Ya. Jadi kalau begitu itu harus kerjasama antara pihak dosen, guru, institusi pendidikan juga dengan pemerintah ya. Kalau lihat tadi udah dibawa ke daerah tiap lokal itu area udah ada library ya. Betul. Jadi kalau kita ini kan susah cari perpustakaan di Bandung ini ya. Saya nggak tahu ada berapa biji perpustakaan di Bandung. Lebih banyak mall. Nah, lebih banyak mall. Padahal saya lihat bahkan seringkali yang namanya gubernurnya justru orang pinter-pinter, cerdas-cerdas, orang-orang kampus begitu dia jadi gubernur atau menjadi pejabat nggak mikirin bikin perpustakaan ya. Jadi padahal itu udah penting banget ya sekarang ya. Betul. Oke, kita harapkan mudah-mudahan pemerintah akan bangun di setiap kelurahan gitu ya. Betul. Itu tempat ada perpustakaan, tempat baca di mana anak-anak sudah mulai suka untuk membaca dan guru-guru dosen juga mewajibkan mereka untuk membaca, taruh 5 buku 1 bulan ya untuk kasih laporan dan sebagainya sehingga mereka jadi pembaca-pembaca yang baik ya. Betul. Nah, kalau begitu sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi Mas Silik. Enggak. Apa peran gereja di dalam konteks menurut Anda sekarang ini, di dalam konteks ketika Anda menjadi rektor di Universitas Kristen Maranatha ini ya, namanya Kristen Maranatha ini, Anda rasakan nggak peran gereja di tengah-tengah situasi yang Anda hadapi ini? Ya, tentu ada ya, termasuk pembina saya dari gereja sini ya, ini sekarang di sebelah saya. Dan tentu gereja dan Universitas Kristen memang harus dekat ya, karena saya yakin masing-masing punya yang bisa diberikan dan ada yang bisa menerima juga sebaliknya. Tidak harus gereja selalu memberi ke universitas. Universitas tentu bisa menawarkan sesuatu juga ke gereja. Misalnya Maranatha sekarang puji Tuhan beasiswanya mencapai 27 miliar tahun ini. Jadi itu kami kan memerlukan info anak-anak yang memang memerlukan bantuan itu. Nah, di sini peran gereja tentu besar sekali untuk merekomendasikan siapa yang mesti menerima bantuan itu. Oke, saudara-saudara saya potong dulu. Maranatha punya beasiswa 27 miliar, silakan manfaatkan. Teruskan Mas. Jadi beasiswa kami itu sebagian besar memang beasiswa ekonomi. Namun ada juga sebagian kecil beasiswa prestasi. Jadi tidak melihat. Jadi apa bedanya beasiswa ekonomi dan beasiswa prestasi? Ya, kalau prestasi tentu tidak melihat background ekonominya. Meskipun kaya bisa tapi dapat beasiswa. Dia juara ya dapat beasiswa. Namun kebanyakan memang ekonomi dan ekonomi ini keperluannya beda-beda. Ada yang memerlukan potongan misalnya 25%, 50%, 100%, itu sekarang ada. Bahkan yang sudah diberi bebas kuliah, bebas biaya kuliah 100%, masih belum bisa bulanannya, kita kasih bulanannya 1 juta. Wah, indah sekali ya. Itu program Maranatha Peduli. Itu sudah ada yang menerima. Sudah ada yang menerima ya? Namun sekali lagi gereja yang bisa membantu kami siapa anaknya kira-kira begitu kan? Tentu kami sendiri juga mencari. Tapi kalau ada rekomendasi dari gereja bisa link and match lebih bagus lagi. Itu terutama kan banyak sekali orang-orang yang memang anak-anak muda yang dari daerah-daerah timur, benar sekali. Yang memang terutama ekonominya yang jelek tapi punya kapasitas tapi nggak mampu melanjutkan. Apakah itu juga Maranatha sudah memperhatikan juga? Benar sekali. Jadi 2 tahun terakhir kita launch program Nusantara kami sebut. Program Nusantara ini untuk bidang-bidang tertentu seperti teknik, itu kita tawarkan dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang
kira-kira bisa menyelesaikan studi di Maranatha, kita kasih beasiswa. Ya. Full, lengkap. Full, ya. Okay. Sesuai keperluannya. Karena ada juga yang dari daerah jauh itu ternyata mampu, ada juga. Ya. Kalau gitu sekarang udah berapa ratus orang yang sudah menerima beasiswa sampai saat ini? Kalau ratusan lah, ratusan ya, ratusan ya, mungkin ribuan mungkin, karena tidak hanya yang baru masuk, yang naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, ekonomi orang tua belum membaik, ya terus kita bantu sampai selesai. Ya jadi bertambah terus, berkurangnya waktu mereka lulus, begitu ya. Apakah ada kritik dari Mas Ilik tentang peran gereja di dalam konteks pendidikan, terutama dalam konteks universitas, pengembangan universitas Kristen terutama Maranatha ini? Kritik dari Mas Ilik sebagai rektor yang menangani ini, kira-kira apakah ada semacam kritik atau masukan lah kita sebutnya ya? Lebih tepat mungkin masukan ya, apalagi ini pembina. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Jadi universitas kan di bawah yayasan. Alangkah baiknya siapa yang diutus ke yayasan memang ada diskusi lah dengan yang diperlukan di universitas. Karena ekstrimnya kalau ini universitas Kristen tapi yang di yayasan punya visi lain kan jadi repot kan. Nah, itu akan sangat menentukan menurut saya. Itu akan sangat menentukan ke depannya. Jadi artinya peningkatan komunikasi di antara rektorat dengan termasuk dengan barisannya gitu ya, dosen dengan yayasan, gitu ya, yang terutama yang dipilih oleh gereja ini kan yayasan ini ya, sehingga terjadi komunikasi yang baik untuk bersama-sama bisa berkolaborasi dan untuk kemajuan universitas Kristen termasuk Maranatha ini, kira-kira gitu ya. Itu masukan dari saya itu. Selama ini kalau tidak salah ya memang langsung ditunjuk universitas langsung ya tahunya menerima saja begitu ya. Tapi kalau ada komunikasi tadi kan bagus sekali ya. Ya. Itu saja kira-kira. Sekarang berapa kira-kira andalan dari Universitas Maranatha ini? Bidang-bidang apa saja, Mas? Ya, kalau Maranatha sekarang ini yang sangat diminati Fakultas Kedokteran memang. Kedokteran. Itu berapa mahasiswanya kurang lebih? Kan kuotanya 250. 250. Karena akreditasinya sudah A. Jadi sekarang bulan Agustus ya, pertengahan bulan Juli kemarin 250 itu sudah penuh. Penuh ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi memang pertama FK Fakultas Kedokteran, terus yang penuh juga itu Fakultas Psikologi. Dan S2 psikologi itu baik psikologi sains maupun psikologi terapan itu juga penuh. Untuk psikologi sains malah tahun kemarin ada 17 pendeta yang mengambil S2 ya. Wah, luar biasa ya. Itu dari Gereja Protestan Maluku. Nah, program seperti ini terus ingin kami. Dia tinggal di sini. Karena kemarin COVID, jadi selama kuliah dari tempat masing-masing, waktu menulis tesis, beberapa bulan di kampus dan kami sediakan asramanya. Ya. Kalau begitu terakhir Mas. Ya. Menurut Mas Ilik ini, terutama di tengah-tengah situasi bangsa Indonesia yang beragam ya, di Bandung sini yang satu daerah yang penuh dengan keanekaragaman ini. Kira-kira nilai Kristiani apa yang ditawarkan oleh Universitas Kristen seperti Maranatha ini di dalam konteks pelayanannya di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini? Tadi sudah saya mention di awal ya, bahwa nilai-nilai
integrity, care, excellence itu selalu diajarkan di Maranatha. Jadi care itu kan kepedulian ya. Jadi keberadaan kita di Bandung ini tentunya kalau kita memang peduli pasti akan dirasakan dampaknya dengan baik oleh masyarakat. Apa bentuk-bentuknya misalnya yang untuk 1 atau 2 aja? Ya, waktu COVID misalnya ya, itu di awal membuat seperti ini kan jarang ya, masih jarang waktu awal. Waktu itu Maranatha membuat ini dan dibagikan juga masker, juga kasih gratis ya? Gratis. Ya. Para dokter kita melayani juga ya. Yang dengan Mas Yakobus itu ada yayasan apa juga para dokter kami melayani di situ. Itu bentuk-bentuk ya pelayanan dari kampus dan masa pandemi kan di awal banyak yang stres. Itu ada layanan online psikologi dari teman-teman program Fakultas studi psikologi ya. Psikologi ya. Ya saya nggak ingat semua tapi kira-kira itu. Ada ya? Pasti ada. Kalau gitu terima kasih banyak. Terakhir vaksin banyak sekali yang vaksin betul. Itu ribuan ya. Akhirnya datang ke sana dan luar biasa masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias ya. Aduh luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ilik untuk kehadirannya di sini. Dan semoga Maranatha di bawah kepemimpinan Mas Ilik bisa cepat mencapai paling tidak dalam setahun atau 2 tahun ke depan udah bisa memasuki 40 besar ya gitu. Amin. Ya di Indonesia. Dan kita percaya ya dengan kapasitas baik Maranatha maupun dengan juga Mas Ilik leadershipnya dan juga dengan tunjangan dari gereja serta dari yayasan yang ini terjadi komunikasi yang bagus, itu bukan sesuatu yang berat untuk dicapai ya. Tuhan memberkati Mas Ilik. Terima kasih dan Maranatha ya. Mohon doanya. Demikianlah saudara-saudara percakapan saya dengan Profesor Sri Widiantoro, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Semoga percakapan ini menjadi berkat bagi saudara semua dan kita makin mampu untuk melayani di tengah-tengah masyarakat dan mampu menjadi garam dan terang dunia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.